Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 18 Desember 2021 bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan baru saja memperlihatkan dua tokoh yang sangat istimewa dan sungguh sangat penting bagi keselamatan manusia. Allah memilih Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus yang akan lahir ke dunia ini. Kita tahu bahwa misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi supaya kehadiran Yesus di dunia ini sungguh bisa diterima dan disambut oleh manusia, maka Yesus hadir ke dunia ini pun seperti manusia pada umumnya, yaitu melalui kelahiran. Ada dua kesamaan dari dua tokoh yang penting ini, yaitu Yusuf dan Maria. Kesamaan itu adalah ketaatan mereka pada kehendak Allah. Meskipun untuk sampai pada sebuah ketaatan, Yusuf dan Maria sempat mengalami keraguan-raguan dan ketidaktahuan harus berbuat apa. Kita tahu bagaimana Maria ketika menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia mengandung seorang putra, padahal dia belum bersuami. Secara manusiawi ini tidak masuk akal. Tetapi setelah dijelaskan oleh malaikat Tuhan, pada akhirnya Maria menjadi terbuka dan menerima kabar dari malaikat Tuhan itu. Dan ia mengungkapkan ketaatannya dengan mengungkapkan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," atau menurut kehendak Allah. Baru saja kita melihat bagaimana Yusuf juga pada akhirnya taat pada kehendak Allah. Yusuf sempat ragu untuk
menerima Maria yang sudah mengandung meskipun mereka belum tinggal bersama. Yusuf adalah pribadi yang baik hati. Bagaimana ia mencoba untuk menyelamatkan Maria dengan diam-diam meninggalkannya, supaya Maria tidak terkena hukuman rajam. Karena menurut hukum dalam agama Yahudi, ketika seorang perempuan hamil sebelum menikah, maka ia akan dihukum rajam. Tetapi apa yang direncanakan oleh Yusuf tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Maka melalui malaikat Allah menjumpai dan menjelaskan kepada Yusuf di dalam mimpinya. Dan setelah itu Yusuf akhirnya melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya di dalam mimpi. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan menemani Maria dan Yesus sampai apa yang dikehendaki Allah sungguh-sungguh terlaksana, yaitu menyelamatkan manusia. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar untuk memahami apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, dan kita serahkan seluruhnya pada kehendak Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk bisa meneladan cara hidup Yusuf dan Maria yang senantiasa taat pada kehendak-Mu. Semoga kami pun juga belajar taat pada kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.